Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Atiarba, Prodi Informatika. Hari ini saya akan mereview tentang buku statistik invariant menggunakan SPPS. Di dalam buku ini terbagi menjadi beberapa bab. Yang pertama tentang pengukuran dan pembangunan data. Dan pengertiannya ini di bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengukuran dan pembangunan data. Yang pertama itu pengukuran data. Pengukuran data merujuk proses pengumpulan informasi atau data numerik yang relevan terkait suatu variabel atau fenomena tertentu. Tujuan dari pengukuran data adalah untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan terukur tentang suatu kondisi atau karakteristik yang sedang diamati. Yang kedua, pembangunan data atau data engineering merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan transformasi data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan bermakna. Tujuan dari pembangunan data adalah untuk mempersiapkan data agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti pemodelan data, visualisasi data. Di bagian bab 2 yaitu mempelajari pengujian hipotesis yang bertentang pengertian statistik invariant, dan pengertiannya di bab ini bertujuan menjelaskan tentang statistik invariant adalah cabang statistik yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan atau inferensi tentang suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Di bagian bab 3 mengenalkan statistik pada pengendalian kualitas. Pengertiannya yaitu menjelaskan statistik dalam pengendalian kualitas adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, analisis, dan menafsirkan data kualitas untuk memahami dan meningkatkan proses produksi. Dengan menggunakan teknik statistik seperti kontrol grafik dan uji hipotesis, perusahaan dapat mengidentifikasi penyebab variabilitas dalam proses produksi dan mengambilkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk. Di bagian bab 4 mengenalkan kolerasi dan regresi. Pengertiannya dari bab 4 itu menjelaskan tentang korelasi dan regresi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam statistika untuk memahami hubungan antara dua variabel. Yang pertama, korelasi dapat menjadi positif, negatif, atau nol. Korelasi positif itu menunjukkan kedua variabel bergerak ke arah yang sama, sedangkan korelasi negatif menuju ke bahwa kedua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Regresi linear sederhana adalah metode regresi yang paling umum di mana hubungan antara dua variabel dijelaskan oleh regresi lurus. Regresi linear berguna untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu variabel mempengaruhi perubahan dalam variabel lainnya. Di bab terakhir atau di bagian bab 5 mengenalkan pengertian uji non-parametrik. Pengertian dari uji non-parametrik adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data ketika asumsi tentang distribusi data tidak terpenuhi. Berbeda dengan uji parametrik yang mengasumsikan distribusi data tertentu, uji non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi tertentu pada data. Jadi kesimpulan yang diambil dari buku ini adalah statistik invariant yang dihasilkan melalui analisis data menggunakan SPPS membantu peneliti atau analisis untuk membantu generalisasi atau interpretasi yang berlandaskan pada analisis statistik yang cermat dan menghasilkan informasi yang relevan bagi tujuan penelitian atau analisis yang dilakukan. Sekian review buku statistik invariant menggunakan SPPS dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.